diginikan kepala saya. Bima, this is football. Kamu bawa karakter ini ke Indonesia. Biar sepak bola kamu lebih maju ke depan. Latihan harus 100%. Dan kamu harus respect dengan siapa saja. Respect dalam arti. Halo Sobat Gan, salam Pemino. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita yang sangat menarik dengan Coach Bima Sakti Tukiman, pelatih Timnas U16 dan mantan kapten tim Indonesia dari tahun 95 ya, Coach. Ya. 95 di Primavera sampai ke senior. Coach, kita menyambung pembicaraan tentang Swedia, pengalaman di Swedia, Helsingborg, Swedia. Nah, apa yang Coach lihat dalam kaitannya kehidupan pembinaan dan kehidupan pemain-pemain profesional ya di situ? Ya, saya tahun 95 saya datang dengan budaya nih ya, budaya sepak bola, sepak bolanya bukan budaya Indonesia. Kalau budaya Indonesia saya pikir Indonesia lah yang terbaik ya di seluruh dunia, dengan sopan santunnya, dengan ramah tamahnya. Tapi ini saya bawa sepak bolanya. Saya pikir saya udah paling hebat. Saya pikir saya udah paling pinter. Ternyata saya begitu bergabung, saya bawa budaya sepak bola, istilahnya saya minoritas nih, hadir di mayoritas. 20 pemain yang punya mental bagus, kemudian punya profesional bagus. Akhirnya saya karena minoritas yang jelek, saya ikut yang bagus. Karena saya berada di orang-orang yang punya wawasannya ke depan jauh. Latihan nggak ada yang main-main. Latihan. Karena ada satu sesi latihan waktu saya pertama datang. Saya karena mungkin mohon maaf nggak semua ya tim di Indonesia, tapi mungkin ada gitu ya di tim Indonesia, dan ini saya pikir harus kita perbaiki. Latihan kadang dari mulai 4-2 istilahnya, kalau istilahnya 4-2 atau rondo ya. Itu kadang-kadang kan kolong-kolongan, main-main. Ya kan, apalagi udah sesi game. Walaupun gamenya hanya small sided game, 4 lawan 4, 5 lawan 5, tapi itu udah serius banget. Tapi di sana dari mulai pemanasan rondo itu udah fokus, karena kalau kita udah masuk ke lapangan itu udah istilahnya ukurannya 100% ya udah fokus. Nggak usah mikirin yang lain di luar. Itu. Jadi ada satu sesi latihan saya punya peluang main 5 lawan 5. Nggak ada hadiahnya, hanya sesi latihan biasa, 5 lawan 5 ada gawang. Saya beberapa kali dapat di umpan, saya syuting ke gawang, bolanya naik, saya ketawa gitu, langsung marah pelatihnya. Termasuk teman-teman saya yang 4 pemain, Bima serius bikin gol, di stop latihan, pelatihnya bilang, Bima serius latihan, kamu ada peluang bikin gol. Karena kebiasaanmu dalam latihan akan terbawa 100% ke pertandingan. Dia bilang gitu. Saya bilang, saya dalam hati saya di Indonesia kadang-kadang mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Teman saya yang lain malah, kena burung. Kalau di kampung-kampung kena genteng ya kan. Atau ngambil kelapa gitu, diolokin gitu. Kalau ini enggak begitu, kok dimarahin saya. Karena teman-teman yang lain ini saya ngikut. Begitu main lagi, main, ball pass, saya dapat depan gawang, saya syuting, masuk satu tim tuh Bang. Termasuk yang di luar lagi istirahat, Bima, gol. Saya bilang, semangat, pokoknya bikin gol. Padahal nggak ada hadiahnya Bang. Hanya prestis kita, jangan sampai kalah, jadi serius semuanya. Kalau kita bisa melewatin lawan atau bikin gol, memang bener kita bisa melewatin lawan, bukan karena karena saya teman sekamar sama Kurniawan, biarlah saya lewatin aja, bukan. Karena kita nggak jadi melatih Kurniawan. Sesi kedua, saya bikin gol, semangat. Besoknya saya latihan lagi. Waktu itu di tim saya, waktu saya datang, Kenneth Anderson pindah ke Celtic, Gimbal. Sebelum dia ke Barcelona kan ke Celtic dulu ya. Celtic. Kemudian di situ ada kapten kita, namanya Ronald Nilsson. Dia bek kanannya timnas Swedia tahun 94. Sama-sama Thomas Brolin di Amerika. Jadi dia kapten. Kalau latihan mobilnya ganti-ganti, ya kita kan perasaan nggak enak nih. Senior ya kan, kadang naik Harley, kadang naik Porsche ya kan. Saya bilang, ini senior saya. Satu sesi latihan, karena di sana kalau latihan lapangan itu disemprot dulu. Gunanya supaya apa? Supaya pemain nggak sakit kakinya. Kemudian lapangan, kalau kita kan ya mohon maaf, tapi mungkin bukan biskuat ya. Kompetisi kan kadang-kadang ya udah asal kompetisi jalan, lapangannya nggak diperhatikan.
mau kaki sakit mau apa terserah lah, yang penting kompetisi jalan. Ya kan, kalau di sana lapangan disemprot supaya kaki nggak sakit. Jadi latihan, waktu itu ada sesi latihan game. Ronaldinho mbak bola, karena senioritas saya sungkan. Takut nggak ngambil iya, gitu. nggak ngambil karena senioritas. Dan itu yang sering terjadi juga di Indonesia. Nggak ada, kalau sudah di lapangan nggak ada senior junior ya. Selama itu kita rule all the of the game, ya udah kita ambil sliding asing aja ya kan, passing. Kemudian dia bak bola, saya nggak ambil, saya ikutin aja. Ditendang nih bola nih, stop latihan digini kan baju saya. Bima, kamu niat latihan apa tidak? Ambil bola saya, pressing saya. Saya kaget. Kalau di Indonesia senior kita nggak diambil, malah seneng ya kan. Diambil malah marah kadang-kadang kan gitu. Ini enggak, kamu harus ambil saya. Karena dia juga pingin itu merasakan waktu pertandingan dia juga dihajar lawan kan? Betul. Ya, begitu selesai besoknya latihan lagi sama latihannya. Saya begitu dia bak bola karena lapangan habis disemprot ya. Habis disemprot. Jadi disemprot, disiram ya Bang. Jadi agak licin-licin ya, gitu. Slidingnya enak ya. Iya, pas dia bak bola, saya sliding. Ronaldinho, jatuh sama-sama karena licin, saya serat gitu. Pas stop, pull saya kena kaki dia. Waduh, berdarah kakinya itu. Saya udah diam gini. Waduh, saya jangan-jangan suruh pulang ke Indonesia dimarahin. Ternyata enggak Bang. Begitu balik dia diginikan kepala saya. Bima, this is football. Kamu bawa karakter ini ke Indonesia. Biar sepak bola kamu lebih maju ke depan. Latihan harus 100%. Dan kamu harus respect dengan siapa saja. Respect dalam artian ya benar-benar. Iya. Sama pelatih juga gitu. Latihan apapun yang diberikan pelatih, mau itu pelatihnya mantan pemain tim nasional, mau itu bukan mantan pemain, kalau dia sudah ditunjuk oleh manajemen sebagai pelatih, ikutin. Jangan, wah ini pelatihnya Coach Bima, wah dia mantan pemain tim nasional, ikut. Begitu si A, bukan mantan pemain, wah pemainnya nggak tahu main di mana tuh, malas-malas. Nggak boleh. Di sana nggak ada tuh Bang. Saya pelatih fisik saya itu bukan mantan pemain bola, tapi fight kita. Dia patok, Bima pemain yang lain 10 meter bener, 20 meter bener. Jangan kayak di baru 15 kampung-kampung ya, di kampung saya lah mungkin 20 meter 15 sudah. Yang rugi siapa? Kita sendiri, bukan pelatih. Yang rugi kita pemain sendiri. Dan tim rugi juga. Dan tim tentu. Itu Bang. Jadi itu yang saya dapat. Mental dapat, kemudian saya lihat di sana striker kita Martin Pringle itu salah satu top skor kita di Liga kompetisi Swedia Liga Swedia. Latihan pagi waktu itu. Saya masih ingat jam 7. Terlambat 7 lewat 2 menit. Martin, kamu duduk di sana. Saya bilang pelatih. Saya bilang, ini besok mau main. Ini kita perlu dia. Duduk dia. Karena terlambat. Kita latihan. Coach, duduk, dia bilang gitu. Begitu habis latihan, Martin dipanggil. Martin, kita udah selesai. Dia ngomong sama saya, Martin. Bima, saya lihat dari jauh. Argumen dia. Pelatih sama ini. Besoknya mau main, nggak main Bang. Kaget saya. Padahal itu termasuk andalan di tim kita. Nggak main besok. Saya kaget, gimana nih pertandingan besok nih? Apa hari ini dia nggak main? Martin kamu? No, I'm not play. Duduk di tribun. Malah nggak masuk line up. Nggak masuk line up. Menang tim kita Bang. Besok nggak berani lagi. Makanya saya karena saya masih usia 16, 17 tahun, 18 tahun, itu masuk dalam mindset saya. Ya, saya lihat, ini kalau saya yang terlambat, anak junior pulang ke Indonesia. Itu yang di 16 saya bikin kemarin. Mohon maaf, anak Bekasi, mau pemanasan lupa kaos ini. Kostum pemanasan bukan kostum pertandingan. Coach, mohon maaf, kostum pemanasan lupa. Duduk kamu. Pindah ke atas. Supporternya banyak tuh dari Bekasi datang. Banyak orang tuanya datang, tapi saya pengen ngajarin dia. Nggak saya pasang main. Dan yang lain. Gitu. Main lawan Cina, kualifikasi Piala Asia U16, nggak main, padahal masuk line up. Main pertama, nggak main. Saya butuh pemain yang siap. Nangis dia setelah pertandingan. Coach, mohon maaf, saya ini. Besoknya Bang, setiap ini dia malam udah dia siapin sepatu ini. Karena yang buruk bukan berarti jelek. Yang indah, main terus, ini belum tentu bagus buat dia. Malah kadang lupa diri. Yang jelek akhirnya jadi pelajaran buat dia. Apalagi usia muda untuk menetapkan karakter yang harus kita berikan kepada anak-anak muda kita. Betul. Dan ini jadi role model kan?
Betul. Karena kan timnas U16 ini jadi role model untuk semua anak-anak lain kan betul Bang. di Saya Indonesia. ingin mempersiapkan karena ya saya alhamdulillah dipercaya oleh PSSI. Sekarang saya melatih timnas U16. Istilahnya saya ini membangun fondasi ya, agar mereka lebih kuat nanti saat mereka naik ke level timnas senior. Bahkan sebelum ke senior kan pasti ada U19, U23. Mereka jenjang ini agar mereka siap gitu. Apalagi sekarang kita ada Coach Sintayong pelatih, fisiknya harus siap, mental harus siap, harus disiplin. Jadi saya harus persiapkan bagaimana fondasi ini agar bagus. Nah, waktu di di Helsingborg dulu, itu kan tim utama kan, masuk tim utama. Saya waktu itu di tim C Bang, tim B. Jadi istilahnya di sana gini. Ini tahun 96 ya, tahun 96. Oh ya, itu kan habis dari ini banget kan, dari Primavera tahun 96. Jadi mereka tim A itu ada kompetisinya. Tim B ini ada kompetisinya juga, tim C ada. Saya masuk tim C, tim B. Tim A ini saya ikut latihan, kadang berapa kali latihan. Karena kalau kita masuk tim A ini kita harus siap dulu Bang. Iya pasti. Ya apalagi sekarang dibikin standarisasi Eropa ya. Dilihat dulu ranking negara kita gitu. Karena kalau rankingnya di bawah otomatis pemainnya juga kualitasnya pasti di bawah gitu. Kalau rankingnya bagus otomatis bagus. Nah jadi saya waktu di tim C, tapi mainnya di tim B, latihannya di tim A, ganti-ganti. Ada lagi tim E. Nah ini berkesinambungan terus nih Bang. Jadi ada kompetisinya. Nah tim B ini tujuannya mereka ini tim A ini latihan mainnya hari Sabtu. Setelah hari Sabtu Minggu kita main yang tim B. Yang tim C ini juga main hari Senin. Jadi ini yang tim B ini, yang pemain-pemain dari tim A yang nggak main di sini. Pemain tim A yang cedera main di tim B. Cedera yang baru recovery. Jadi yang di tim A ini benar-benar kualitas, benar-benar fit 100%. Nggak ada. Saya coba-coba dulu main, saya coba cedera lagi. Baru nanti tim B main gabungan antara tim A sama tim C. Tim C main gabungan antara tim B C sama tim D. Ya. Jadi berjenjang nih Bang mereka. Usianya ada nih usianya 13, 14, 14, 15, saya 16, 17, 17, 18. Jadi naik terus. Gitu. Itu yang mungkin di Indonesia sekarang ya mudah-mudahan ini Elite Pro bisa terus ini, jangan hanya 16 saja, tapi yang U18 juga jalan, kalau perlu U20 juga jalan. Jadi sehingga ada kompetisi usia muda berjalan, sehingga banyak pemain muda-muda yang bisa terseleksi. Kayak sekarang kan Liga 1 itu kan terdaftar 30 sampai 35. Nah, kadang-kadang yang main itu kan rata-rata cuma 25. Ada 10 pemain yang sangat jarang. Ini kan sebenarnya bisa dimainkan di tim yang B atau C. Betul. Harusnya tadi, gitu. Kan? Sehingga kesempatan bermain sehingga dia bisa mengejar ketertinggalan. Sehingga kita banyak. Itu nanti kita bahas di sesi lain. Saya ingin jadi waktu di Helsingborg itu kan kita tahu Swedia kan negara yang musimnya sangat ekstrim. Itu kan apakah waktu itu mereka itu kompetisi sepanjang tahun dengan Eropa lain atau ketika musim dingin banget dia berhenti? Mereka tetap jalan ya. Karena kita kompetisinya waktu itu kan sekitar 6-7 bulan, nggak lama ya, 8 bulan sekitar segitu. Standar lah ya. Ya karena faktor geografis juga ya, mereka kan kotanya dekat-dekat, bisa ditempuh dengan bis ya, gitu Pak. Itu merasakan. Oke. Sekarang kita beralih ke soal pembinaan ya, visi pembinaan dalam kapasitas Coach Bima. Jadi dipercaya jadi pelatih timnas. Ini dari tahun berapa ya? Tahun 2019. 19 ya. Sebelum itu bukannya itu Coach Fahri ya? Iya, Coach Fahri waktu itu. Sebelum itu jadi asisten di Saya asisten di timnas U23 bersama Coach Luis Milla itu tahun 2017. Oh, ya oke. Ya. Jadi ketika Asian Games kalau nggak salah. Iya, Asian Games, kemudian sempat juga SEA Games di Kuala Lumpur 2017. Berarti kemudian Asian Games 2018. Mendapatkan ilmu Coach Milla juga dong. Ya, ada berapa. Sekarang dengan Coach Sintayong berarti bisa memperkaya. Ya, paling tidak ya kelebihan mereka berdua ini bisa lah kita serap, kita ambil mana yang cocok kita bisa terapkan di timnas U16. Nah, dalam kapasitas pelatih usia muda, kira-kira saya mencatat seperti ini. Ada kalanya pemain-pemain muda ketika dikasih tahu ini ada talent scouting,
malah pemain-pemain yang seharusnya itu bisa bagus bermain akhirnya jelek. Ya. Coach Bima melihat itu nggak? Misalnya gini, kita ini talent scouting untuk ini, nah si pelatih-pelatih di daerah sudah merekomendasikan ini pemain-pemain bagus, tapi ketika dilihat mainnya malah jelek. Nah itu pernah merasakan seperti itu nggak? Ya sebenarnya ya di sini harus ada dua sisi yang berbeda ya Bang ya. Bisa membuat pemain itu lebih termotivasi, bisa juga menjadi beban. Nah, yang termotivasi ini salah satunya saya, gitu ya. Saya bisa menceritakan itu karena waktu pertandingan Piala Suratin di Bogor waktu itu, saya langsung dapat informasi, wah ini ada talent scouting dari PSSI, diantaranya Om Danur Windo dan kawan-kawan yang tadi yang saya sebutkan di awal, pelatih-pelatih hebat di tahun itu. Kemudian saya langsung lihat gitu di tribun, wah iya nih ada tim scouting dari PSSI karena mereka pakai seragam gitu kan, bajunya sama gitu. Saya langsung termotivasi, saya pengen tunjukkan benar-benar bahwasannya anak kampung dari Balikpapan, saya bisa juga berprestasi gitu, bisa juga nggak kalah dengan pemain-pemain yang dari diklat gitu ya. Karena waktu itu saingan kita kan PSMS Medan, kemudian dari Bengkulu ada juga, kemudian sama PSB Bogor. PSB Bogor ini rata-rata pemain-pemain dari Ragunan gitu. Yang saya mohon maaf, waktu itu saya lihat sepatunya udah keren-keren gitu kan. Kita sepatunya masih biasa gitu ya, kelas-kelas pasar gitu. Ya, dari situ saya bisa melihat bahwasannya mental penting gitu. Nah itu, yang seperti itu kepada adik-adik kita. Karena saya sering ya, ini juga pengalaman di beberapa daerah diusulkan ini pemain ini bagus kok, tapi ketika di seleksi di talent scouting lihat mainnya malah jelek. Iya, bisa juga. Tapi juga kita sebagai talent scouting kan sebenarnya kita sudah dapat info Bang, dapat info, kita juga bisa melihat secara psikologis di luar di lapangan gitu ya, bahwasanya mungkin kita juga harus tahu mungkin sebelum pertandingan ini mungkin bisa dia tidur karena nggak bisa tidur, kemudian bisa juga mungkin karena tadi istirahatnya nggak bagus, makannya mungkin nggak bagus, atau mungkin sebelumnya latihan di SSB-nya mungkin terlalu berat atau apa, mungkin bisa karena kita lihat dia berapa kali sentuhan dengan bola, kemudian berapa kali passing bola, itu kita kan udah bisa melihat sebenarnya. Mungkin saat hari H dia nggak bagus, tapi kalau kita beri kesempatan mungkin bisa keluar. Tapi yang paling terpenting sebenarnya saya bisa memberi ya advice lah sedikit, sharing buat adik-adik, kalau saat kita mau pertandingan ada talent scouting, udah relax aja, kita enjoy, kemudian ya udah nggak usah terlalu ambisius, nggak usah terlalu panik atau ya udah santai, kita tunjukkan ya apa adanya aja gitu. Kalau memang kita bagus ya bagus gitu. Dipanggil kalau catat. Gitu. Nah, saya ingin bicaranya seperti ini. Dari pengalaman coach dengan coach Sintayong atau coach Mila, kemudian dari seleksi-seleksi ini, kira-kira apa yang harus dibenahi oleh adik-adik itu dan pembina-pembina usia muda untuk mempersiapkan pemain anak-anak yang di usia 16 itu, kekurangan-kekurangan apa yang ditemukan di usia segitu kita kurangi dengan pengalaman juga. Kalau pengalaman saya mungkin masalah pemahaman taktik ya, kemudian mental ya, mereka mental tadi ini paling penting gitu, karena pemain yang biasa berkompetisi sama enggak itu sangat berbeda. Itu sangat berbeda banget, terutama pengambilan keputusan, kemudian cara dia bermain itu pasti sangat berbeda sama pemain-pemain yang mohon maaf seperti saya dari kampung kemarin gitu. Di awal tuh beda banget, terutama masalah komunikasi, chemistry antar pemain itu walaupun dia jarang ketemu, ketemunya di saat seleksi itu aja itu udah beda gitu, karena dia biasa berkompetisi. Oleh sebab itu kita berharap ya selain ada kompetisi Elite Pro di PSSI, ya swasta juga ini seperti Biskuat melakukan scouting, kemudian adakan kompetisi yang panjang ya, kompetisi yang berkesinambungan terus gitu. Artinya kompetisinya bukan kayak seminggu habis atau festival satu hari habis. Itu nggak dapat banget gitu untuk masalah penilaian ke pemain gitu. Jadi artinya dari kendala kita atau kelemahan-kelemahan anak-anak yang ditemukan pada waktu talent scouting saat ini itu adalah dari cara bermain. Cara bermain, kemudian yaitu mental mereka saat bertahan, menyerang, itu kelihatan banget ada yang apalagi posisi gelandang itu kan harus yang fight, yang benar harus sama-sama semuanya. Kemudian yaitu
kadang takut-takut, dia kan malu atau apa. Itu yang kadang-kadang kita menilai itu, Bang. Masih Iya, kekurangan di biasanya situ. itu. Kemudian memang kalau untuk kekurangan ya kita butuh per posisi, memang butuh orang-orang yang punya fisik ideal Iya. gitu. Mohon maaf, misalnya posisi 2 stopper, kiper. Itu Kiper tinggi. ini udah harus bukan kita cobalah yang tingginya 170 ke bawah bunuh diri kita. Mendingan yang bener-bener ideal 170 ke atas di usia 16, 15 14, 15 itu harus 75 ke atas untuk kiper gitu. 2 stopper, center back center itu harus bener-bener nih. Kemudian striker ini juga harus yang tinggi. Tinggi. Gelandang bertahan atau gelandang serang oke, Iya. bisa. Untuk sayap kebanyakan pasti yang cepat sayap kan, otomatis biasanya nggak begitu ini untuk ukuran postur tubuh gitu. Karena yang kecil pasti cepat gitu kan. Rico Simanjuntak cepat, kalau Iya. dia tinggi belum tentu cepat gitu. Iya. Ya gitu sih, Bang. Apalagi untuk kiper sekarang ada lagi rekrutmen tambahannya adalah harus bisa menggunakan kaki kan. Ya betul. Apalagi kalau kiper hanya menggunakan tangkapan aja itu udah nggak bisa ketinggalan. ya, Bang. Karena ini sekarang sepak bola modern, Mainnya kiper 11. juga harus bisa bermain dengan kaki, harus bisa build up dari kiper, harus bisa main juga di bawah untuk membangun serangan gitu. Nah, kira-kira untuk memenuhi kriteria yang di coach harapkan itu, si pembina seperti apa? Karena aku lihat juga bahwa kebanyakan pemain kita ketika diaduk dalam satu seleksi dengan teman yang tidak sama dengan dia latihan itu juga kadang-kadang kagok gitu. Betul. Yang tadi coach bilang tuh visi bermain dan cara bermain. Iya. Nah, kira-kira seperti apa yang coach sarankan untuk pembina-pembina SSB untuk melakukan latihan sehingga hal ini bisa teratasi minimal untuk jangka pendek gitu. Ya paling tidak pertama ya kita harus cari kualitas pelatih ya, kita harus tingkatkan pelatih-pelatih yang kita sudah percaya, ya harus kita upgrade lah, harus butuh kursus karena pelatih sepak bola sekarang bukan hanya dari pengalaman aja. Iya. Mantan pemain nasional kalau dia nggak belajar sebagai Pelatih usia muda, apalagi usia pelatih usia muda kan. ya kesulitan juga karena nggak bisa mengajari mereka dari pengalaman saja. Kemudian masalah fasilitas, lapangan, kalau kita memang punya SSB atau akademi harus berusaha lah bagaimana caranya lah, bagaimana punya lapangan latihan yang benar-benar representatif gitu. Jangan hanya sekedar wah yang penting pemainnya bayar, kemudian lapangannya seadanya aja, karena menentukan juga kualitas pemain gitu. Karena biasa latihan di lapangan ini begitu masuk seleksi timnas U16 di lapangannya bagus, bingung dia, ya kan? Karena biasa lapangan yang nggak bagus di daerahnya, kira kesulitan. Kemudian pemilik SSB atau akademi harus sering mengikuti turnamen gitu, kompetisi yang berkesinambungan gitu. Maksudnya kompetisinya panjang, 5 bulan, 6 bulan, jangan kompetisi yang pendek. Karena ini penting juga untuk jam terbang pemain. Dan arahnya juga jelas kompetisinya itu seperti apa kan. Ya. Dan saya lihat juga bahwa bagaimana si pelatih juga mempunyai visi juga kepada anaknya untuk pembinaan usia muda soal cara bermain tadi kan. Ya, kebanyakan betul. Pelatih hanya bisanya marah-marah lah gitu kan. Ya, Karena betul. kita di pengalaman di beberapa kali festival malah untuk anak-anak itu lebih diutamakan marah-marahnya daripada Ya. bagaimana memberikan pemahaman bermain kepada anak-anak. Betul, itu mungkin juga jadi PR kita ya Bang ya. Artinya SSB, akademi membangun sebuah tim yang solid, membangun sebuah tim yang bagus, itu memang butuh ya punya karakter tersendiri lah. Pelatih juga harus membuat game plan masing-masing gitu. Pasti nggak sama. Ya. Dan membuat program latihan yang juga harus sesuai dengan umur mereka. Itu jangan hanya lihat di TV atau di YouTube. Sekarang kan gampang ya. Buka klik latihan ini untuk latihan usia yang bukan usia muda gitu, dipaksakan mereka gitu. Jadi harus ya berjenjang lah mereka. Kemudian yang paling terpenting ya itu tadi Bang, kompetisi ini harus benar-benar digalakkan lah sebanyak mungkin gitu. Nah, kemudian soal disiplin. Ya. Ini kan juga penting, sangat penting sekali. Tadi Coach Bima juga sudah menjelaskan bagaimana seorang pemain top di Elsinbor itu
Malah karena soal disiplin dia nggak main, tapi malah tim jadi menang gitu. Iya. Nah, kira-kira Coach Bima punya saran apa untuk pelatih-pelatih atau orang tua untuk menanamkan kedisiplinan ini kepada anak-anak? Ya, sebelum itu mungkin mau saya tambahkan yang tadi, Bang, masalah pelatih juga ya. Pelatih juga di SSB kan kalau kompetisinya panjang kita bisa mengatur periodisasi ya. Ya, jadi per minggu terserah pelatih punya cara masing-masing ya. Semuanya benar, nggak ada yang wah ini salah atau salah. Kita coba semuanya. Artinya misalnya kalau saya gitu, misalnya saya dipercaya ini, misalnya hari mainnya setiap minggu, kita kan bisa bikin gitu latihan. Hari ini habis main, kekurangan apa kita nih? Coba kita perbaiki, evaluasi. Hari Seninnya, hari Selasanya kita evaluasi lagi. Rabu, Kamis, Jumat udah mulai untuk pertandingan lawan siapa kita. Kita ajarin juga pemain kita selain pelatih belajar untuk membuat tim game plan. Kita main lawan misalnya tim A, wah ini yang bagus di sini. Posisi ada videonya nggak? Potong-potong videonya. Mereka cara mainnya 4-3-3. Nah, itu kita harus pelajarin juga sehingga apa ya? Mereka juga mengasah ini juga kan kepelatihan mereka. Pemain juga belajar berpikir, oh kita bisa melawan ini. Yang main siapa saja, butuh posisi apa yang kita harus lakukan untuk bisa membongkar pertahanan mereka. Itu sih, Bang. Jadi persiapannya tidak hanya untuk di lapangan, tapi di luar lapangan juga ada semuanya mempersiapkan. Betul ya. Kalau semuanya di manage begitu, saya pikir lebih maju lah sepak bola kita ke depannya. Itu. Nah, yang soal kedisiplinan tadi. Ya, disiplinan saya pikir ini penting ya. Penting. Disiplin sebenarnya dibagi 3. Ya. Pertama adalah disiplin waktu. Ya, saya masih ingat waktu pertama kali saya ke Swedia. Itu kan usia 16-17. Jadi istilahnya itu masih mindset itu gampang banget. Makanya tadi saya bilang pelatih harus memberikan edukasi bagus. Jangan ya mohon maaf, bukan di tim biskuat ya. Kompetisi biskuat, mungkin ada di kompetisi lain. Patahkan, ya kan pelatih ngomong itu. Bola lewat orang jangan lewat, ya kan kadang itu edukasi yang nggak bagus. Jadi pemain ngikut gitu. Apa kata pelatih. Nah, jadi kita pelatih juga memberikan edukasi bagus, memberikan contoh juga. Jangan kita bilang disiplin waktu, tapi kita terlambat ke lapangan. Kalau perlu kita latihan jam 7, kita jam setengah 7 udah di lapangan, atau jam 6 kita susun dulu, prepare lapangannya. Latihan sesi pertama, kedua, ketiga, keempat kita udah susun. Jadi nggak perlu ngatur lagi. Sesi pertama ngatur, break, sesi kedua ngatur lagi, habis waktu kita. Nah, itu harus kita ini juga. Yang pertama, yang kedua disiplin waktu. Saya pertama kali ke Swedia masih ingat, Bang. Pelatihnya kita latihan jam 7, pelatihnya langsung buka box besar gitu. Saya kaget, apa nih box berdiri kita ini kan. Oke. Kasih jam 1. Merek Swiss waktu itu. Merek nggak apa-apa sebutin ya. Iya, nggak apa-apa. Tissot. Tissot aja. Jam Tissot. Sponsornya ya. Kasih. Satu-satu pemain. Saya bilang, enak banget nih Swedia ini. Baru masuk klub langsung dikasih jam. Oke, nyala semua. Jam saya pelatih jam 7:15. Jam 7:15. Kaget saya bilang, coach buat apa? Saya bilang, kalau kita mau sukses, kalau kita mau juara, hargailah waktu. Karena waktu tidak pernah menunggu kita. Kecuali jam baterai kalian mati, baru stop itu. Dia bilang itu. Pertama adalah disiplin waktu, Bang. Jadi adik-adik yang berlatih sepak bola, dimanapun kalian berada, kalau pelatih bilang latihan jam 7 pagi atau jam 4 sore, kalian jam setengah 7 harus sudah prepare. Nggak ada alasan, karena tinggal di Jakarta, ikut macet, nggak bisa. Harus antisipasi, berangkatnya lebih awal. Itu. Yang kedua, masalah disiplin makan. Ini penting. Karena saya banyak keliling juga, lihat SSB, kalau latihan, udah makanan apa ya? Udah banyak tuh di pinggir lapangan. Di pinggir lapangan pada pedagang gitu kan? Ya, pada pedagang. Mohon maaf nih, bukan mengecilkan anti pedagang ya. Artinya ya kalau nggak main bola nggak apa-apa, silahkan aja jajan, itu rezeki mereka. Tapi untuk mau jadi pemain bola, mau jadi seorang atlet yang sukses, yang profesional, ya harus jaga makannya. Itu jangan makan sembarangan, jangan makanan yang nggak bergizi. Makanan harus yang bergizi, yang dibutuhkan seorang atlet. Ini termasuk kedisiplinnya, disiplin jaga makan. Iya, jaga makan. Itu. Kalau kita sudah stop main bola nggak apa-apa, udah pensiun mau makan apa, udah nikmatin hidup. Ya, tapi kalau kita mau jadi pemain hebat, pemain tim nasional, makannya dijaga, yang bener-bener bagus buat seorang atlet. Kemudian disiplin istirahat. Ini penting nih, Bang. Recovery. Recovery itu penting. Sepak bola tuh butuh recovery, butuh istirahat. Karena itu bagian dari latihan juga. Kalau pelatih bilang istirahat itu bagian latihan juga. Itu. Jangan, mohon maaf, sekarang kan zaman modern ya.
HP. Ya kadang-kadang kita mainin HP. Mohon maaf, buka media sosial. Akhirnya lupa, jam 11 besok padahal mau latihan. Asik, jam 12 besok padahal mau bertanding. Itu udah nggak disiplin ini istirahat ya, karena kita butuh stamina dan kondisi yang fit dalam setiap latihan maupun pertandingan. Mungkin itu, Bang. Oke, Sobat GAN, cukup menarik pembicaraan kita. Lain waktu kita sambung lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Pemintau.